Pernikahan yang mengejutkan dunia ini terjadi pada tahun 2013. Putri sepasang imigran Vietnam miskin yang kabur dari negaranya dengan perahu pengungsi telah menikahi seorang pengusaha kaya raya Amerika. Mark Zuckerberg dan Priscilla Chan telah menikah hampir 12 tahun dan memiliki 3 anak perempuan. Banyak yang mengenal miliarder Mark, namun hanya sedikit yang mendengar tentang istrinya Priscilla. Mengapa Mark memilih gadis sederhana yang dia temui saat antre kamar mandi? Mengapa media Barat dan media Cina kerap memberikan kritik pedas pada penampilan Priscilla? Seperti apa aksi heroik Mark Zuckerberg ketika dia menerima pertanyaan yang menyatakan bahwa istrinya tidak cantik? Berikut adalah kisah cinta inspiratif Mark Zuckerberg dan Priscilla Chan. Priscilla Chan lahir pada tanggal 24 Februari tahun 1985 di Braintree, Massachusetts. Orang tuanya adalah imigran Tiongkok Vietnam yang melarikan diri dari Vietnam menggunakan perahu pengungsi. Perjalanan orang tuanya penuh dengan tantangan, namun mereka akhirnya menetap di Amerika Serikat, di mana mereka bekerja tanpa kenal lelah untuk menafkahi keluarga. Priscilla tumbuh dengan berbicara bahasa Kanton dan menerjemahkan bahasa Inggris untuk kakek neneknya. Kedua orang tua Priscilla sibuk bekerja, sehingga dia dan 2 saudara perempuannya, yakni Michelle Chan dan Elaine Chan, dibesarkan oleh kakek dan neneknya di rumah. Ayah Priscilla memiliki sebuah restoran di Massachusetts sebelum dia menjual restoran itu untuk menjalankan perusahaan ikan grosir pada tahun 2006. Priscilla dibesarkan di Quincy, Massachusetts, pinggiran kota kelas pekerja Boston, dan bersekolah di Quincy High School. Sejak usia muda, dia dikenal karena kecerdasan dan kasih sayangnya. Dia unggul di bidang akademik, terlibat dengan tim kompetisi robotika, dan menjadi kapten tim tenis. Teman-teman sekelasnya memanggil Priscilla sebagai class genius. Priscilla mendapatkan penghargaan pidato perpisahan di sekolah menengah dan menunjukkan minat yang mendalam pada sains dan kedokteran. Meskipun orang tuanya mendukung pendidikan tinggi, mereka tidak terbiasa dengan prosesnya, termasuk ujian SAT. Priscilla adalah lulusan perguruan tinggi pertama di keluarganya dan mengatakan bahwa pendidikan adalah masalah yang sangat pribadi baginya. Priscilla mencatat, jika Anda adalah generasi pertama yang kuliah, kadang-kadang Anda tidak menyadari potensi Anda sampai orang lain menunjukkannya. Saya memuji guru-guru sekolah umum yang mengenali potensinya dan membuat saya bersemangat untuk belajar. Pengalamannya menjadi sukarelawan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan latar belakang keluarganya menginspirasi Priscilla untuk mengejar karir di bidang kedokteran. Priscilla menerima beasiswa penuh untuk kuliah di Universitas Harvard. Namun di tengah jalan, dia merasa bahwa dia berada di tempat yang salah, membuat Priscilla berencana untuk pindah ke institusi lain. Namun, keterlibatannya dengan program Franklin After School Enrichment, khususnya pertemuan dengan seorang gadis muda yang giginya patah, menginspirasi Priscilla untuk tetap tinggal dan menjadi dokter anak. Priscilla pernah merenungkan, "Saya hancur. Saya berpikir, apa yang telah terjadi sampai saya tidak bisa menangani pasien? Apa kesalahan saya? Saya berpikir saat itu bahwa saya belum cukup baik dan saya butuh lebih banyak keterampilan. Saya butuh kekuatan yang lebih besar untuk bisa menyelesaikan masalah ini." Jadi, ketika Anda berusia 20 tahun dan menjadi mahasiswa Harvard bertipe A, jawabannya adalah sekolah kedokteran. Setelah kasus gadis kecil itu, Priscilla bertekad penuh untuk menjadi seorang dokter anak. Dalam kisah lain di waktu yang paralel, Mark Elliot Zuckerberg lahir pada tanggal 14 Mei tahun 1984 di New York. Orang tuanya adalah dokter gigi Edward Zuckerberg dan psikiater Karen Kempner. Mark dan 3 saudara perempuannya, yakni Ariel, Randy, dan Donna, dibesarkan dalam keluarga Yahudi Reformasi. Kakek buyutnya adalah imigran dari Austria, Jerman, dan Polandia. Mark menunjukkan bakat awal dalam program komputer,
pada saat dia berada di sekolah menengah. Dia suka membuat program komputer, dan orang tuanya menyewa guru privat untuk membantunya mengembangkan keterampilannya lebih lanjut. Mark membuat program yang memungkinkan semua komputer di antara rumahnya dan komputer kantor dokter gigi ayahnya untuk saling berkomunikasi. Mark bersekolah di Phillips Exeter Academy dan Elite Preparatory School, di mana dia terus mengasah kemampuan pemrogramannya, dan Mark juga membagi waktunya sebagai kapten tim anggar sekolah. Pada masa remajanya ini, Mark membuat pemutar musik yang disebut Synapse Media Player. Perangkat tersebut menggunakan pembelajaran mesin untuk mempelajari kebiasaan mendengarkan pengguna. Synapse Media Player diunggah ke Slashdot dan mendapat peringkat ketiga dari 5 yang dianugerahkan oleh PC Magazine. The New Yorker pernah berkata tentang Mark Zuckerberg, beberapa anak memainkan permainan komputer, Mark menciptakannya. Pada tahun 2002, Mark mendaftar di Universitas Harvard dan awalnya ingin mengejar gelar di bidang psikologi. Saat mengambil berbagai kursus ilmu komputer selama berada di Harvard, Mark bersama teman sekamarnya menciptakan situs jejaring sosial Facebook. Semangat kewirausahaan dan visi inovatifnya dengan cepat mengubah Facebook menjadi fenomena global, serta menjadikannya salah satu miliarder termuda dalam sejarah. Setahun setelah memulai studinya, Mark bertemu Priscilla Chan. Selucu kedengarannya, Mark dan Priscilla bertemu saat mengantri ke kamar mandi di pesta persaudaraan. Priscilla mengatakan, Mark tampak seperti anak kutu buku yang sedikit keluar dari dunia ini. Saya ingat dia memegang segelas bir dengan lelucon yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu. Saya sendiri adalah seorang programmer, dan kami tertawa bersama atas lelucon itu. Saya pikir dia menghargai bahwa saya mengerti. Priscilla mengingat percakapan awal mereka yang mengungkapkan perasaan yang sama. Ketertarikan dan kecerdasan Priscilla telah membuat Mark terpesona. Mark mengatakan bahwa dia terpikat oleh kehangatan dan kepribadian Priscilla yang rendah hati. Meskipun dibesarkan dari latar belakang berbeda, mereka menemukan kesamaan dalam nilai-nilai dan aspirasi setelah pertemuan pertama mereka. Priscilla dan Mark mulai berpacaran. Hubungan mereka berkembang secara perlahan karena keduanya fokus pada tuntutan akademis dan profesional. Priscilla berkomitmen pada studi pre-med dan pekerjaan sukarelawannya, sementara Mark semakin sibuk karena pertumbuhan pesat Facebook. Di tengah jadwal padat mereka, Priscilla dan Mark meluangkan waktu untuk satu sama lain. Mereka makan bersama di ruang makan, menjadwalkan sesi belajar larut malam, dan berjalan-jalan di sekitar kampus Harvard. Priscilla memuji kepribadian Mark yang bersemangat menciptakan kemitraan seimbang dan suportif, serta betapa gigih Mark dalam mengembangkan Facebook. Teman dan keluarga mereka mencatat hubungan tulus di antara keduanya, yang ditandai dengan rasa saling hormat dan kekaguman. Bagaimanapun, pasangan ini menghadapi banyak tantangan selama tahun-tahun awal mereka menjalin hubungan. Keputusan Mark keluar dari Harvard pada tahun 2004 untuk fokus pada pengembangan Facebook telah menandai titik balik yang signifikan dalam hubungan mereka. Priscilla tidak mengikuti jejak kekasihnya, dan dia mungkin enggan untuk melakukannya. Priscilla memilih berpisah jarak dengan pria yang dicintainya dan semakin fokus untuk menyelesaikan studinya. Priscilla adalah harapan keluarganya sebagai putri tertua, yang dimaksudkan untuk mewujudkan impian Amerika mereka dengan mendapatkan pendidikan yang baik. Teman-teman mereka memprediksi bahwa hubungan Mark dan Priscilla akan segera berakhir karena kendala jarak dan waktu. Namun Priscilla yakin bahwa dia akan meraih kesuksesannya, sekaligus kembali bersama Mark. Kesuksesan luar biasa Mark Zuckerberg tidak mengubah pandangan hidupnya, dan rencananya melihat masa depan hanya dengan gadis yang dicintainya terus membayangi mimpinya. Mark yang sudah kaya raya sempat berpikir untuk merahasiakan hubungan mereka dan menjauhkan Priscilla dari pandangan publik. Setelah 10 tahun berkencan, pernikahan Mark Zuckerberg yang berusia 28 tahun dengan Priscilla Chan yang 1 tahun lebih muda dari Mark
terjadi pada tahun 2012. Lucunya, tidak satu pun dari 50 teman dekat yang diundang ke acara mereka mengetahui bahwa itu adalah acara pernikahan. Undangan tersebut hanya menyebutkan bahwa Priscilla telah memperoleh gelar doktornya dan bahwa pesta itu digelar untuk merayakan keberhasilannya. Pada titik ini, pria yang dicintai Priscilla sangatlah kaya, namun dia memutuskan untuk tidak membeli sebuah gaun pengantin mahal. Sebagai gantinya, Priscilla mengenakan gaun sederhana yang dibuat oleh desainer terkenal. Di jarinya, Priscilla memiliki cincin pertunangan ruby yang dirancang khusus oleh Mark dan dibuat oleh toko perhiasan. Mereka menikah di halaman rumah sewaan di Palo Alto, California, dalam upacara yang khidmat. Saat Mark dan Priscilla pergi berbulan madu di Italia, Priscilla telah membuat frustasi reporter selebriti, sebagaimana Mark telah membuat jengkel Wall Street dengan menolak untuk ikut bermain. Narasi gosip pasangan itu berfokus pada cara mereka membelanjakan uang. Pertama, industri selebriti menuding Mark tidak memberi istrinya cincin yang cukup mahal. Sekarang dia dipanggil kikir karena mengajak istrinya ke McDonald's dan tidak memberi tip di restoran. Berbanding terbalik dengan tudingan media padanya, Priscilla tampak senang dengan McDonald's atau menu pernikahannya yang menyajikan burrito seharga $7. Di dunia pernikahan selebriti dan istri-istri pengusaha kaya Amerika yang berhiaskan berlian, Priscilla tidak menuntut untuk diperlakukan seperti putri oleh suaminya. Priscilla dengan lantang mengabaikan tuntutan publik agar dia bertindak dan berperilaku seperti seorang putri untuk hiburan mereka. Priscilla merasa dia tidak berada di golongan itu, sehingga kerap menolak untuk memberikan wawancara, membuat media industri selebriti semakin menyudutkannya. Beruntung, Mark selalu membela istrinya dan memamerkan Priscilla sebagai perempuan paling berharga. Mark pernah mendapat pertanyaan berani yang mempertanyakan pilihannya menikahi Priscilla yang berdarah Cina dan tidak cantik. Namun Mark menjawab pertanyaan itu dengan cerdas. Pertama-tama, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin membahas apa itu wanita cantik dan apa itu wanita yang tidak cantik. Jujur saja, saya sendiri memiliki banyak kesempatan untuk bertemu dengan wanita cantik, banyak dari mereka yang ingin menjadi istri saya. Namun, para wanita cantik itu kebanyakan hatinya seperti kaca, sangat rapuh. Kalau mereka sakit, rewelnya seperti putri raja, sombong, angkuh, dan akan selalu bertanya kepada saya, "Kenapa kaya raya tapi tidak mau ganti mobil?" Saya tahu tujuan mereka ingin menjadi istri saya adalah untuk pamer harta saya. Setelah itu akan semakin banyak tuntutan sebagai istri orang kaya. Wanita secantik apapun, jika hatinya hanya bisa menuntut, tetap saja terlihat jelek, jiwanya juga kotor. Wanita seperti itu hanya dikatakan wanita jelek, jika diberikan cuma-cuma pun, saya tidak akan mau. Mark juga mengutip pepatah Cina yang mengatakan bahwa kecantikan lahiriah akan berkurang seiring bertambahnya usia, tetapi kecantikan batiniah akan bertambah nilainya seiring bertambahnya usia. Mark menantang penonton untuk menjalani tes masuk Universitas Harvard, jurusan kedokteran seperti istrinya, yang merupakan jurusan yang banyak diincar orang. Bahkan ketika kalian lulus tes masuk, belum tentu kalian bisa lulus dengan baik. Jadi sebenarnya kalau mau pamer, lebih baik Mark yang memamerkan Priscilla, bukan sebaliknya. Pernikahan itu ibarat sepasang sepatu, hanya pemakainya saja yang tahu sepatu itu nyaman dipakai atau tidak. Priscilla memang paling cocok untukku. Dulu aku berkenalan dengan Priscilla di antrian toilet. Di matanya, aku hanya seorang kutu buku, tidak lebih. Sejak saat itu, aku berkata dalam hati, inilah belahan jiwaku. Menurut sebuah postingan Facebook Zuckerberg, Priscilla adalah seorang penganut agama Buddha. Di sisi lain, Mark mengaku telah dibesarkan sebagai seorang Yahudi reformasi, namun kemudian mengidentifikasi dirinya sebagai seorang ateis. Namun, ia mengatakan pada tahun 2016 bahwa, "Saya melewati masa ketika saya mempertanyakan banyak hal, tetapi sekarang saya percaya bahwa agama sangatlah penting.
Dia dan istrinya memulai tur nasional untuk mengunjungi setiap negara bagian di Amerika Serikat dan mempelajari lebih lanjut tentang perjalanan spiritual. Mark dan Priscilla selalu bermimpi memiliki anak, tetapi 3 kehamilan berturut-turut berakhir dengan keguguran. Mark selalu memuji senyum Priscilla saat hamil, karena itu menenangkannya. Sejak hamil, Priscilla sama sekali tidak memperdulikan perubahan yang terjadi pada ekspresi wajahnya akibat kehamilannya. Tetap berpakaian sederhana, tanpa dandanan. Menurut Mark, Priscilla adalah wanita yang bersemangat, tetapi bijaksana, pemberani tetapi penyayang, pemimpin tetapi juga dapat mendukung orang lain. Ketika Maxima Chan Zuckerberg lahir pada tanggal 1 Desember tahun 2015, pasangan itu merasa menjadi orang tua paling bahagia di dunia. Bayi itu dinamai Maxima, menurut nama Latin Maximus. Mark menulis surat kepada putrinya yang baru lahir. Max, kami mencintaimu dan merasakan tanggung jawab besar untuk menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik bagimu dan anak-anak lain. Kami berharap hidupmu dipenuhi dengan cinta, harapan, dan kegembiraan yang sama yang kau berikan kepada kami. Kami tidak sabar untuk melihat hal-hal baru apa yang kau bawa ke dunia ini. Mereka mengumumkan dalam sebuah video Tahun Baru Imlek bahwa nama Tionghoa Maxima adalah Chen Mingyu. Bersama dengan postingan penuh kebahagiaan atas kelahiran anak pertama mereka, Mark dan Priscilla memposting surat terbuka di Facebook. Mereka berjanji untuk mentransfer 99% saham Facebook mereka, yang saat itu bernilai $45 miliar, kepada Chan Zuckerberg Initiative, perusahaan yang mereka dirikan yang berfokus di bidang kesehatan dan pendidikan. Mark mengaku bahwa dia berharap anak keduanya adalah seorang perempuan lagi dan keinginannya menjadi kenyataan. Agustus tahun 2017, Mark dan Priscilla menyambut bayi perempuan, August Zuckerberg. Mark juga mengambil nama ini sesuai dengan nama-nama Kaisar Romawi Augustus Caesar, yang oleh Mark disebut sebagai salah satu orang paling menarik dalam sejarah. Pada bulan Maret tahun kemarin, mereka mengumumkan kelahiran anak ketiga mereka, yakni seorang bayi perempuan bernama Aurelia Zuckerberg, dan dinamai menurut nama Kaisar Romawi Marcus Aurelius. Mark menulis di Instagramnya, "Kamu adalah berkah kecil hari ini." Priscilla dan Mark biasanya tidak memperlihatkan wajah anak-anak mereka di media sosial. Pasangan ini menjauhkan 3 putri mereka dari pengaruh sosial media dan berbagi tugas sebagai orang tua. Mark akan mengajari putri kecilnya coding sebelum tidur, dan mereka sering melakukan aktivitas seperti memasak atau mencuci piring bersama. Sementara Priscilla bertugas mengurus dan menyiapkan anak-anak untuk sekolah di pagi hari. Mark Zuckerberg dan Priscilla Chan telah menjanjikan sekitar $4,5 miliar untuk amal, termasuk sumbangan sebesar $75 juta untuk Rumah Sakit Umum San Francisco, tempat Priscilla bekerja sebagai dokter anak. Pada tahun 2013, pasangan ini memberikan 18 juta saham Facebook yang bernilai lebih dari $970 juta kepada Silicon Valley Community Foundation. The Chronicle of Philanthropy menempatkan pasangan itu di puncak daftar 50 filantropis Amerika paling dermawan untuk tahun itu. Penghargaan ini menghormati para pemimpin yang berusaha keras untuk menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik, dan juga mendorong perubahan dengan menggunakan praktik bisnis baru yang inovatif. Mereka juga menjanjikan $120 juta untuk sekolah umum di wilayah San Francisco. Pada tahun 2016, Priscilla mendirikan The Primary School, sebuah organisasi nirlaba yang menyediakan pendidikan serta perawatan prenatal di California, di mana Priscilla sendiri adalah ketua dewan sekolah tersebut. Priscilla menangani operasi sehari-hari di lembaga amal Chan Zuckerberg Initiative. Tujuan amalnya berfokus pada pendidikan, perawatan kesehatan, dan sains, yang terkait erat dengan latar belakang pribadinya.
Dia dianggap memiliki pengaruh kuat pada kegiatan filantropi suaminya. Pada tahun ini, patung Priscilla Chan setinggi 7 kaki yang terbuat dari perak berwarna hijau telah dipesan oleh suaminya dan diresmikan di akun Instagram Zuckerberg. Patung tersebut menarik perhatian media dan menimbulkan perdebatan mengenai apakah itu merupakan gerakan yang aneh. Mark dan Priscilla telah bersama sejak mereka pertama kali bertemu, mengantri kamar mandi di sebuah pesta, berpacaran 10 tahun, dan telah menikah selama 12 tahun. Mereka telah membuktikan bahwa uang tidak mengubah nilai sejati seseorang. Setujukah kalian dengan pendapat ini? Apa yang bisa didapatkan dari kisah cinta inspiratif ini? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, agar tidak tertinggal informasi sejarah dunia lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.